adik-adik yang dikasihi Tuhan, bersyukur kembali kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan atau pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Suatu anugerah buat kita, Tuhan beri kita kesempatan kembali untuk dapat bersama-sama belajar firman Tuhan pada saat ini. Yuk, mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekalipun lewat virtual, kita belajar saat ini, tapi itu tidak mengurangi rasa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai pelajaran kita pada saat ini, saya ajak semua adik-adik untuk dapat berdoa di hadapan Tuhan secara pribadi. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah Tuhan di dalam hidup kami pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau memberi kami kesempatan untuk kembali belajar kebenaran firman-Mu. Berkati kami saat ini ya Tuhan, biarlah apa yang kami pelajari, biarlah apa yang kami terima pada saat ini, kami boleh menerimanya dengan baik, dan kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Beri kami hati yang sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan setiap penjelasan dari guru kami. Dan sehingga kami boleh mempertanggungjawabkan pelajaran ini Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan terlebih kami boleh mempertanggungjawabkan nanti ketika kami ujian. Kami memohon pimpinan Roh Kudus Tuhan pada saat ini. Berkati hati dan pikiran kami. Beri kami hati yang taat dan tunduk di dalam kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita udah belajar bab sebelumnya. Bagaimana kita bersyukur di hadapan Tuhan. Apa pentingnya kita bersyukur di hadapan Tuhan, dan kenapa begitu harus kita bersyukur di hadapan Tuhan. Itu kelas 8. Nah, kalau kelas 7 kita juga belajar adalah hati nurani itu mengatakan hal yang benar. Tapi hati nurani itu tidak semata-mata tulus untuk melakukan segala sesuatu hal yang benar. Bedanya hati nurani dengan Roh Kudus itu sangat jauh beda, tapi beda tipis. Kalau hati nurani itu adalah suatu dorongan di dalam hati manusia untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau kuasa Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang bekerja di dalam hati manusia untuk melakukan kebaikan. Jadi itu bedanya. Hati nurani bisa salah menilai sesuatu hal yang benar. Tetapi kalau Roh Kudus tidak akan pernah salah untuk melakukan hal yang benar. Nah, saat ini kita belajar sama-sama kelas 7 maupun kelas 8 bagaimana kita bersyukur di hadapan Tuhan dan menggunakan hati nurani yang benar juga di hadapan Tuhan. Yaitu ada acuan di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari pada saat ini, yaitu 2 Korintus pasal 4 ayat 15 sampai 18. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami tidak diperbaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan baik bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal.
Jadi ini acuan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada poin yang penting di dalam firman Tuhan bahwa supaya kasih karunia ini yang Tuhan anugerahkan di dalam diri kita, atau karunia potensi-potensi apa yang ada di dalam diri kita, itu kita kerjakan di dalam hidup kita supaya semakin manusia yang di sekitar kita itu semakin banyak orang yang mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus dengan kehadiran kita, dengan kasih karunia yang telah Tuhan berikan bagi kita. Nanti kita belajar kasih karunia itu yang Tuhan berikan bagi kita itu apa, dan kasih karunia yang kita kerjakan itu apa untuk kehidupan orang lain. Terus di sini Rasul Paulus berkata bahwa sekalipun rasa atau hidup kami dipenuhi dengan penderitaan, tetapi jauh melebihi kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami, supaya kami tetap mengerjakan hal-hal yang mulia di hadapan Tuhan. Yuk kita belajar kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita itu apa. Nah ini nih, kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita adalah bersyukur karena karunia Allah. Karunia Allah itu apa? Karunia Allah itu adalah pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Pengorbanannya apa? Mati dan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, di sini kita bersyukur di hadapan Tuhan dengan kasih karunia yang telah Tuhan berikan bagi kita, yaitu Tuhan berkorban bagi kita, mati bagi kita, menyediakan tempat yang kekal bagi kita. Kehidupan yang kekal itu apa, adik-adik? Yaitu kehidupan surgawi. Kita masuk surga. Ya, ketika kita meninggal, ya, kita meninggalkan dunia ini kembali kepada Bapa di surga, maka bukan neraka tempat kita, tapi tempat kita adalah surga. Tempat kita adalah surga karena kita sudah menerima kasih karunia daripada Tuhan Yesus, yaitu kehidupan yang kekekalan. Namun ketika kita sudah menerima kasih karunia daripada Tuhan Yesus, maka apa nih yang harus kita kerjakan untuk Tuhan bagi orang-orang di lingkungan kita, bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi anggota gereja kita? Apa yang kita lakukan dengan kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita ini? Nah, di sini kita belajar bahwa bukan sekedar pasrah ya kalau kita bersyukur di hadapan Tuhan. Nah, kadangkala ada banyak orang atau anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen berkata, saya sudah menerima kasih karunia Tuhan, saya sudah menerima kehidupan kekekalan, saya sudah menerima pengorbanan dari Tuhan Yesus, maka saya diam-diam aja. Saya tidak mau melakukan apa-apa, saya tidak mau mengerjakan sesuatu hal yang baik buat Tuhan. Bukan itu ya, bukan sekedar pasrah untuk bersyukur di hadapan Tuhan, tapi ada hal yang kita kerjakan, ada hal yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Nah, nanti kita belajar apa sih yang kita lakukan di hadapan Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita di hadapan Tuhan dengan kasih karunia yang telah Dia berikan bagi kita. Dan yang kedua adalah mengingat apa yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kita. Contohnya, kita bisa bersekolah saat ini. Mungkin orang tua kita susah dulu orang tua kita susah dari segi keuangan, dari segi ekonomi, dari segi kehidupan sehari-hari orang tua kita susah gitu ya. Tapi kita bersyukur sampai sekarang Tuhan bukakan rezeki untuk orang tua kita, untuk kita, sehingga kita bisa sekolah saat ini. Jadi kita mengingat pekerjaan-pekerjaan Tuhan supaya mengajarkan kita untuk tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Mereview kembali ya. Kamu bisa sekolah sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dulu kamu masih SD, kamu bisa melewati sampai kelas 6 SD. Kamu bersyukur itu. Tuhan, kalau saya bisa lewat dari SD, saya harus juga lewat di SMP ini. Dari kelas 7, 8, sampai 9, saya harus selesai. Jadi kamu ingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kamu. Dan itu yang akan mendorong kamu untuk tetap berjuang dan aktif melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kamu. Dan yang ketiga adalah
Bagi Tuhan tidak ada yang satupun yang terlewatkan dengan sia-sia. Luar biasa ya, ini kalimat ini aku suka sekali. Bagi Tuhan tidak ada satupun yang terlewatkan dengan sia-sia. Contohnya sesuatu hal yang terjadi baik buruk, semuanya ada dalam kontrol Tuhan dan mengajarkan kita untuk lebih berhati-hati. Sesuatu hal yang terjadi baik buruk, semuanya ada dalam kontrol Tuhan. Semuanya ada di dalam kontrol Tuhan. Semuanya. Berarti segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita sudah ada di dalam tangan Tuhan. Ada di dalam genggaman Tuhan. Ada di dalam kontrolnya Tuhan. Tidak akan pernah lepas dari genggaman Tuhan. Jadi itu baik buruk yang kita alami, yang kita terima setiap hari, tidak akan pernah satupun yang sia-sia yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Kita harus terima segala sesuatu keadaan yang Tuhan berikan bagi kita. Semuanya itu mendatangkan kebaikan. Semuanya itu mendatangkan hal-hal yang mulia bagi Tuhan dan bagi diri kita sendiri. Dan yang kemudian ketika Tuhan sudah melakukan segala sesuatu di dalam kontrolnya Dia, lalu kita juga belajar di dalam bagian itu. Mungkin Allah ada hal-hal yang buruk yang kita terima. Hal buruknya apa? Ini salah satu contoh. Mungkin kamu punya nilai dulu yang di bawah KKM. Ya, di bawah KKM atau di bawah standar ya. Jadi kamu tidak lewat ini. Kamu tidak tuntas dari masalah nilai kamu. Lalu pasti kamu percaya bahwa Tuhan tahu nilai kamu jelek. Tuhan tahu nilai kamu tidak bagus. Tuhan tahu. Namun apakah Tuhan mengubahkan nilai kamu menjadi bagus, menjadi 90 atau menjadi 85? Tidak, Tuhan tidak mengubahkan secara langsung ya. Tapi di sini Tuhan mengajarkan kita untuk lebih hati-hati. Lebih hati-hatinya bagaimana? Ketika kamu sudah menerima nilai yang tidak baik, maka jadikan itu suatu pelajaran bagi kamu untuk lebih memacu diri ke depan. Bagaimana kamu bisa mendapatkan nilai yang bagus di atas KKM. Bukan pasrah di situ aja, udahlah Tuhan, udah gini aja saya dapat nilai. Gak apa-apa, toh ada anugerah Tuhan, tidak ya? Tapi Tuhan tidak mau kamu pasrah dengan nilai yang kamu terima ini. Tapi Tuhan mengajarkan kamu untuk lebih memacu diri ke depan. Untuk mengubah dirimu menjadi pribadi yang rajin belajar. Menjadi pribadi yang rajin mengerjakan tugas. Menjadi pribadi yang rajin datang ke kelas. Menjadi pribadi yang tidak pernah absen. Nah, itu yang Tuhan ajarkan bagi kita. Nah, kalau misalnya kamu berkata begini, Tuhan aku pengen nilai yang bagus. Tapi di saat pelajaran, kamu malas. Di saat waktunya PJJ misalnya ada Zoom, atau ada tugas yang dikerjakan, kamu gak masuk Zoom. Kamu gak mengerjakan tugas. Gimana kamu dapat nilai yang baik? Nah, di sini kamu aktif. Tuhan ajarkan bagi kamu untuk aktif, untuk mengerjakan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kamu. Ketika kamu melakukan itu, itulah bentuk kamu bersyukur di hadapan Tuhan. Ya, jadi segala sesuatu yang kamu lakukan di sekolah itu bukan untuk diri kamu sendiri, bukan untuk orang lain, tapi katakanlah itu buat Tuhan. Ketika kamu berkata buat Tuhan, maka kamu melakukannya dengan ikhlas, dengan tulus hati, dengan rasa senang, dengan bahagia. Kamu mengikuti setiap aturan demi aturan di dalam kelas, di dalam sekolah, di dalam setiap pelajaran juga. Ya, tetap berjuang, jangan pernah menyerah atau pasrah dalam setiap keadaan. Jadikan itu pedoman, acuan, dan mendorong dirimu untuk semakin lebih baik. Amin. Tetap semangat ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Terus poin berikutnya. Kita belajar di sini adalah bersyukur sebagai tindakan aktif ya. Tadi sudah saya singgung
dari belakang-belakang. Nah, sekarang kita belajar lagi bersyukur jika ada tempat yang nyaman. Ya, bersyukur dengan totalitas, dengan apapun situasi yang dihadapi, bukan bersyukur dengan pasrah yang tidak ada kekuatan untuk melakukannya. Apa sih maksudnya bersyukur jika ada tempat yang nyaman? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, di sini saya kasih contoh. Kamu nyaman di posisi tidak mau mengerjakan tugas. Kamu nyaman, santai nih, aku santai, saya nggak perlu melakukan pekerjaan, saya nggak mau mengerjakan tugas, saya tidak mau mengikuti pelajaran, saya sudah nyaman di sini, aku nggak perlu lagi melakukan segala sesuatu. Itu orang bersyukur jika ada di tempat yang nyaman. Di tempatnya nyaman, contoh yang lain, ketika kamu mengerjakan tugas, lalu ada teman kamu yang sudah selesai. Ketika ada teman kamu yang sudah selesai, lalu kamu berkata begini, teman, kawan, tolong dong kasih aku, nyontek ini ya, nyontek, kasih aku dong jawabannya. Gitu. Kamu udah nyaman ini, tinggal nyalin doang gitu ya, cuma copy paste. Tapi di situ Tuhan gak mau ya, kamu hanya sekedar untuk menyalin kehidupan orang lain. Kamu sekedar mengambil jawaban dari orang lain. Tapi Tuhan di sini berkata, kamu keluar dari zona nyaman kamu keluar dari tempat nyamannya kamu yang selalu berharap kepada orang lain. Tapi kamu harus berjuang sendiri. Kamu kerjakan sendiri tugas kamu kerjakan sendiri apa yang menjadi tanggung jawab kamu. Jangan berharap kepada orang lain, jangan berharap kepada manusia, jangan berharap kepada orang tua, jangan berharap kepada teman-teman di sekitar kamu, tapi kamu harus berjuang sendiri untuk mengerjakannya, untuk menyelesaikannya. Benar atau salah, biarkanlah guru yang akan menilai. Yang penting kamu udah mengerjakannya, kamu udah berjuang sendiri, kamu udah melakukan sendiri. Jadi ketika kamu sudah melakukan semuanya itu, maka kamu sudah melakukan tanggung jawab kamu dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan dengan aktif. Ya, Tuhan tidak mau kamu tidak aktif. Udahlah, biasa kan anak-anak sekolah, nanti aku tinggal nyalin aja, saya santai-santai aja, nanti tinggal aku copy paste aja sama teman-temanku, nanti aku tinggal minta aja sama teman-temanku, aku gak perlu mengerjakannya. Ya, Tuhan gak suka itu. Kamu kerjakan sendiri apa yang menjadi tanggung jawab kamu. Ya, terus bersyukur jika ada tempat nyaman. Apa sih lagi contohnya? Ada beberapa banyak contoh. Misalnya, kamu di dalam keluarga yang sudah baik-baik, sudah keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan. Tapi ketika Tuhan sudah mengeluarkan kamu dari keluarga kamu, mengeluarkan ini contohnya, mungkin kamu dikasih di sekolah, di tempat yang mungkin yang makin tidak ada sosialisasi yang baik. Lalu kamu berkata begini, Tuhan, aku gak sanggup di dalam bagian ini. Aku pernah hidup di dalam keluarga yang takut akan Tuhan. Kenapa Tuhan pindahkan saya di tempat ini? Kita gak tahu ke depannya adik-adik pasti akan pindah sekolah. Mungkin ada yang SMA ke Jakarta, ada yang SMA ke Solo, ke Jogja, tidak mesti harus ke Surabaya. Mungkin bisa ada teman-teman yang ngekos. Jadi di situ Tuhan proses dirimu untuk keluar dari zona nyaman kamu. Maka kamu mengerti di situ arti kehidupan yang berjuang, arti bersyukur yang aktif di hadapan Tuhan. Jadi secara totalitas harus bersyukur di hadapan Tuhan. Tidak ada bersyukur bagian ini, tidak ada bersyukur di bagian itu. Contohnya, Tuhan, aku bersyukur bagian ini karena Tuhan sudah menolong saya. Tuhan, aku gak mau bersyukur di dalam bagian ini karena Tuhan tidak menolong saya. Tuhan, saya bersyukur di dalam bagian ini karena ini. Saya gak mau bersyukur, Tuhan, saya pasrah, saya udah capek. Terserah Tuhan deh, maunya Tuhan dalam hidup saya. Itu bukan bersyukur secara totalitas. Tidak ada bersyukur di dalam bagian dan bagian ini. Semuanya, bagian buruk, bagian bahagia, bagian yang susah, bagian yang senang, semuanya harus tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Tidak ada bagian-bagian untuk bersyukur, ya.
Jadi teman-teman, segala apapun keadaanmu, situasimu, kondisimu, tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Karena rasa ucapan syukur di hadapan Tuhan, itulah bentukmu aktif mengerjakan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kamu. Oke? Tetap semangat. Terus kemudian, kita mau belajar bersyukur ada di dalam pengalaman kita. Ya, di dalam pengalaman tadi ada beberapa hal poin juga yang sudah saya singgung di dalam bagian ini, yaitu bersyukur di dalam pengalaman yang terjadi. Salah satunya belajar dari pengalaman orang tua yang gagal untuk mendidik anaknya untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu orang tua kita di rumah mengajarkan adik-adik sebelum tidur, mari kita berdoa, mengadakan mesbah keluarga, berdoa bersama sebelum tidur, baca Alkitab sebelum tidur, kita memuji Tuhan sebelum tidur. Saya tidak tahu kalau orang tua kita di rumah pernah mengajarkan hal itu. Kalaupun sudah pernah orang tua mengajarkan itu kepada adik-adik, bersyukur di hadapan Tuhan, karena kamu sudah ada di tengah-tengah keluarga yang mencintai Tuhan. Tapi kalau misalnya keluarga atau orang tua adik-adik di rumah belum pernah mendapatkan pengajaran hal seperti ini, yaitu mesbah keluarga, tapi janganlah jadikan itu suatu pedoman dalam dirimu. Tuhan, aku pasrah karena orang tua saya gak pernah mengajarkan ini ke saya, lalu saya harus menjalani hari-hari saya dengan apa adanya seperti yang sehari-hari saya jalani. Tidak ya. Tapi ketika orang tua kamu tidak mengajarkan itu, tapi berubahlah di dalam diri kamu terlebih dahulu. Kamu ajak orang tua, kakak, adik, yuk kita doa bareng sebelum tidur. Yuk kita mau muji Tuhan sebelum tidur. Kita baca firman Tuhan sebelum tidur, Pak, Mak, adik, Kak, supaya Tuhan tolong kita di sepanjang malam hari ini. Berarti kamu sudah memulai di dalam diri kamu. Kalaupun orang tua, mama, keluarga kamu tidak bisa diajak, kamu memulai dalam diri kamu sendiri. Untuk bersyukur di hadapan Tuhan, untuk berterima kasih di hadapan Tuhan, untuk berdoa secara pribadi. Sebelum bobo, kamu berdoa sama Tuhan, bersyukur karena Tuhan telah menolong kamu di sepanjang hari ini. Ya, terus kemudian kamu belajar dari lingkungan kamu, dari lingkup teman-teman kamu. Gimana? Ada nggak sih kamu pernah melihat teman-teman kamu yang tidak gagal bersyukur di hadapan Tuhan? Sukanya berantem, ya. Suka teman-teman kamu suka mukul temannya, suka maki-maki temannya, suka jelek-jelekin temannya. Ya, itu kegagalan di dalam diri orang-orang di sekitar kita yang tidak mau menghargai di sekitarnya dia. Nah, di situ kamu belajar bahwa orang-orang itu tidak mampu bersyukur di hadapan Tuhan. Belajar dari teman-teman kamu. Mungkin teman-teman kamu pernah merasa dirinya minder. Tuhan, kenapa saya seperti ini, tidak seperti teman-teman saya yang lain? Jadi dia membanding-bandingkan dirinya ke orang lain, atau membandingkan dirinya ke diri kamu sendiri. Nah, kamu belajar dari situ, dan kamu juga berikan dia pemahaman yang benar bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita itu baik, tidak ada hal rencana yang buruk. Terus kemudian kamu belajar dari pengalaman kamu sendiri. Gimana pengalaman kamu selama ini? Ayo, kamu pernah nggak melakukan hal bersyukur di hadapan Tuhan? Atau kamu menjadi seperti teman-temanmu yang pengalaman-pengalaman yang pernah kamu lihat dari mereka, yang suka mukul temannya, yang suka hina-hina temannya, yang suka membanding-bandingkan dirinya dengan diri orang lain gitu ya. Atau kamu sama seperti mereka, tidak mau bersyukur dengan apa yang di dalam diri kamu. Ya, jadi di sini kamu belajar dari pengalaman diri kamu sendiri. Jangankan belajar dari orang lain, belajar dari pribadi kamu sendiri. Kamu pernah gagal juga, maka kamu ubahkan dirimu menjadi lebih baik, menjadi lebih menyenangkan hati Tuhan,
dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur di hadapan Tuhan, tidak dengan keadaan pasrah, tapi aktif, harus mengerjakan segala sesuatu sebagai bentuk ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir itu adalah Tuhan mengajarkan kita untuk selalu berserah penuh di hadapan Tuhan. Berserah penuh di sini adalah bukan berserah terserah apa maunya Tuhan dalam diriku. Berserah di sini adalah mau melakukan, aktif melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidupmu. Bukan apa yang kamu mau, tapi apa yang Tuhan mau. Ya, teman-teman ya, adik-adik yang dikasih Tuhan. Terus poin yang terakhir, yaitu kesimpulan. Ada 3 kesimpulan poin yang terakhir yang saya sampaikan di sini adalah bersyukur kepada Tuhan adalah tindakan aktif. Ya, ada tadi kita udah belajar dari belakang. Bersyukur itu aktif ya, bukan pasrah. Kalian tahu ya, kalau pasrah itu kita nggak mau melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau. Tapi bersyukur ini aktif melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Baik di dalam susah, baik di dalam senang, baik di dalam penderitaan, maupun di dalam keadaan bahagia. Kita tetap aktif bersyukur di hadapan Tuhan, bukan pasrah. Ya, terus lakukan secara otomatis tanpa melihat sikon. Otomatis ya. Otomatis ini jangan lihat-lihat situasi, tetap bersyukur. Otomatis secara kontinu, berkelanjutan. Bukan hari ini aku bersyukur, besok aku gak perlu bersyukur. Hari ini aku berdoa, besok aku gak berdoa. Hari ini aku memuji Tuhan, besok aku gak memuji Tuhan. Hari ini aku ikut pelajaran, minggu depan aku mau gak ikut pelajaran. Itu Tuhan gak mau ya. Oh, aku ikut pelajaran ini karena ibu ini. Sama ibu itu nanti gak perlu ikut pelajaran karena aku gak suka. Ya, Tuhan gak mau ya. Jadi di sini Tuhan mau lakukan secara otomatis tanpa melihat situasi dan kondisi. Ya. Poin yang ketiga adalah bersyukur karena Tuhan Yesus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Ini hal yang penting. Kamu selalu bersyukur di hadapan Tuhan karena Tuhan sudah mati bagi kamu. Kamu bersyukur di hadapan Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kehidupan yang kekal buat kamu. Kamu harus bersyukur karena Tuhan telah melepaskan kamu dari ikatan dosa. Kamu harus bersyukur itu. Kalau kamu tidak mampu untuk bersyukur dan menyadari Tuhan sudah mati bagi diri kamu, maka kamu menjadi pribadi yang tidak tahu diri di hadapan Tuhan. Kamu menjalani hari-harimu dengan pasrah. Itu orang yang gak tahu diri. Kamu menjalani hari-harimu dengan penuh pemberontakan di hadapan Tuhan. Itu orang yang tidak mau bersyukur. Kamu menjalani hari-harimu tanpa ada dorongan, tanpa ada power untuk melakukan segala sesuatu. Pasrah. Jadi pesan Kamina buat kalian semua adik-adik, jadilah anak-anak Tuhan yang aktif, yang terdorong, yang semangat melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Apapun itu situasinya, apapun itu keadaannya, tetap kamu lakukan untuk Tuhan. Muliakan Tuhan dalam segala sesuatu yang kamu kerjakan. Aktif, bukan pasrah. Oke, adik-adik dikasih Tuhan, sampai di sini pelajaran kita. Tetap kamu andalkan Tuhan, tetap semangat, tetap hidup di dalam ketetapan Tuhan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dadah. Kita berdoa ya sebelum kita mau mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang telah Tuhan kerjakan bagi kami. Terima kasih telah Tuhan menolong kami. Jadikan kami pribadi yang selalu sungguh-sungguh mencintai Tuhan, sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan, dan aktif untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, untuk
selalu bersyukur di dalam setiap situasi. Ajar kami untuk tidak melihat setiap keadaan, untuk tidak melihat setiap situasi, tapi kami tetap bersyukur dalam segala sesuatu situasi yang kami alami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.